Shalom keluarga Telios, keluarga istimewa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dalam minggu-minggu ini kita tetap bisa lakukan ibadah tengah minggu sekalipun dengan atau melalui online. Saudaraku, dalam ibadah KTB malam ini kita akan dilayani oleh Pak Haryono. Beliau akan memberikan kesaksian tentang keluarganya, tentang kehidupan keluarganya, khususnya bagaimana mengasuh anak yang istimewa. Saya yakin kesaksian ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Oleh karenanya saya mengajak saudaraku buka hati dan saksikan ini dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita akan dikuatkan dan kita boleh semakin mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun kenyataan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekalipun kelihatannya itu pahit, sekalipun kelihatannya itu penderitaan, tapi Tuhan pasti punya rencana yang indah. Bila hari ini KTB malam ini saudara saya diberkati melalui kesaksian maupun firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
saudara-saudaraku dan teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa bertemu melalui media sosial ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman. Saya ingin sharing tentang kehidupan. Mungkin ini baru untuk pertama kalinya saya mencoba untuk membagikan sedikit pengalaman hidup yang saya jalani, terutama dalam kehidupan saya berkeluarga, berumah tangga saat ini. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan dikaruniakan seorang penolong, yaitu istri saya yang sangat luar biasa. Namanya Liliana Dewi. Dia istri yang sangat menopang hidup saya, sangat menopang pelayanan saya, sangat menopang pekerjaan saya juga. Dan saya bersyukur oleh anugerah yang Tuhan berikan buat hidup saya. Dalam perjalanan pernikahan kami, kemudian Tuhan memberikan anugerah buah hati buat kami berdua. Maka lahirlah putri sulung kami, Brenda. Nama lengkapnya Brenda Kristi Natali, pada tanggal 6 Desember 2005. Kemudian Tuhan berikan anugerah yang kedua, yaitu putri kami yang kedua, Cynthia. Nama lengkapnya Cynthia Kristi Octavia. Dia lahir pada 12 Oktober tahun 2007. Jadi lengkap sudah kebahagiaan kami. Namun, saudara-saudara, apa yang selama ini mungkin menjadi sukacita bagi kebanyakan rumah tangga keluarga, dengan lahirnya buah hati atau putra-putri dalam keluarga, kita bersyukur, kita bersukacita. Tetapi bagi kami pada awalnya tidak demikian. Mengapa saya katakan tidak demikian? Karena ternyata putri sulung kami yang bernama Brenda itu adalah anak spesial, anak istimewa yang Tuhan percayakan atau Tuhan titipkan kepada kami. Dengan kata lain, Brenda terlahir sebagai seorang anak yang berkebutuhan khusus, Down syndrome. Dan tentu pada awalnya ketika kami melihat dan menerima kenyataan ini, cukup berat tentunya buat saya sebagai ayah dan juga istri saya Lili sebagai ibu dari Brenda. Pada awalnya kami berdua juga berkata kepada Tuhan, kenapa Engkau memberikan Brenda kepada kami, Tuhan? Kenapa kami tidak dikaruniai seorang anak, apakah putri atau putra yang terlahir dalam keadaan normal seperti yang dialami oleh kebanyakan pasangan suami istri. Karena bagi kami untuk mengasuh, memelihara, merawat seorang anak yang berkebutuhan khusus bukan hal yang mudah tentunya. Pada awalnya kami sangat, ya seperti kebanyakan orang, sedih. Tetapi luar biasa, waktu berjalan dan akhirnya kami bisa mengerti dan memahami maksud Tuhan memberikan Brenda kepada kami. Ternyata Tuhan itu sungguh baik, saudara. Tuhan itu sangat baik. Justru dengan adanya atau kehadiran Brenda bagi kami, di tengah-tengah kami bisa belajar bagaimana bersabar, bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami dengan segenap hati merawat, memelihara, dan membesarkan Brenda. Dan kini Brenda berusia hampir 15 tahun. Nanti Desember tanggal 6 tahun 2020 ini dia berusia 15 tahun. Dan sekarang bagi kami Brenda menjadi kesukaan yang luar biasa. Dia anak yang tidak pernah sedih. Dia anak yang tidak pernah murung. Di mana-mana dia selalu menunjukkan sukacita, menunjukkan kegembiraan dengan ketawa yang ceria, dengan senyum yang selalu manis.
Saudara-saudara dan teman-teman mungkin yang selama ini bisa mengikuti kehidupan kami lewat Facebook, lihat foto-foto yang kami upload, teman-teman saudara bisa melihat bagaimana Brenda selalu tampak happy, tampak ceria. Dan itu sungguh menjadi sukacita buat kami, buat saya dan istri saya. Jadi boleh saya katakan kami tidak menyesal sama sekali dititipi, dianugerahi putri yang bernama Brenda. Brenda menjadi kesayangan kami. Demikian juga Cynthia sebagai adik sangat mengasihi kakaknya, sangat mengasihi, menyayangi cecenya. Dan Cynthia jugalah yang selalu membantu cecenya, membantu mamahnya juga di dalam merawat, mengasuh Brenda. Ini luar biasa. Kami tidak memakai tenaga perawat, tenaga orang luar untuk membantu. Kami sudah berkomitmen sejak awal bahwa Brenda akan kami asuh, kami besarkan sendiri. Tentunya dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Karena kami percaya bahwa Brenda bukan milik kami, tapi Brenda adalah titipan yang Tuhan percayakan untuk kami besarkan dan kami asuh. Dan sekarang kami bersyukur Brenda sudah bisa berjalan kemana-mana, dia selalu enjoy. Ya, kalau teman-teman lihat di Facebook, lihat foto-foto yang kami upload, tampak Brenda bersuka cita, berbahagia ketika dia ada di tempat-tempat alam yang terbuka. Dan itulah tempat kesukaannya, saudara. Jadi, kalau teman-teman mungkin berpikir, kenapa kami ini kok setiap waktu ada waktu libur pasti pergi ke suatu tempat. Tidak lain dan tidak buat tujuannya adalah demi Brenda. Karena sesehari, terus terang saya katakan, saya ceritakan, Brenda itu hanya ada di dalam kamarnya. Dia tidak suka keluar rumah, jalan-jalan. Tidak suka. Di dalam ruangan rumah pun dia hanya sesaat saja. Lalu dia yang masuk di kamar. Tetapi dia paling suka kalau sudah ada di tempat yang terbuka. Di alam yang bebas. Apakah di tepi pantai, apakah di tempat pegunungan, di hutan pinus. Di tempat-tempat yang seperti itu dia sangat enjoy. Dan itulah menjadi kesukacitaan buat saya, terkhususnya sebagai ayah. Jadi, saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu, sekiranya ada di antara Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang juga dikaruniai putra atau putri yang seperti Brenda, saya mau dorong, jangan kita berkecil hati. Terima dengan sukacita, terima dengan syukuri. Dan kasih anak seperti ini dengan kasih sayang yang total. Dan sebagai orang tua, jangan kita merasa malu, jangan kita merasa minder. Bawa saja kemanapun kita pergi. Brenda kemanapun kami pergi selalu ikut. Jadi kalau kami kemanapun, apakah pelayanan, apakah ke gereja, apakah ke tempat, kami selalu berempat. Dan itu menjadi sukacita buat saya. Kiranya kesaksian dan berbagi pengalaman hidup ini ya bisa memberkati teman-teman saudara-saudara yang menyaksikan apa yang saya bagikan. Jadi sekali lagi, jangan kita berkecil hati, jangan kita tawar hati, sedih, ya ngelokro istilah bahasa Jawanya, minder, stres, jangan. Kita diberi kemampuan khusus oleh Bapa Surgawi. Kita diberi kekuatan ilahi untuk bisa merawat, mengasuh, membesarkan anak yang spesial seperti itu. Saya akhirnya bisa berpikir, ternyata Bapa Surgawi tahu bahwa kami, yaitu saya dan istri, mampu untuk merawat, membesarkan seorang anak yang berkebutuhan khusus, seorang anak yang spesial. Mungkin dunia tidak melirik, dunia mungkin menolak, tapi kita, khususnya kami yang dipercaya, kami bisa menerima dengan penuh sukacita. Bahkan pada awal-awal Brenda masih usia sekitar 1-2 tahun, ada seorang teman, ya teman seiman, anak Tuhan juga, yang berkata kepada kami, supaya Pak Haryono pelayanan tidak terhambat,
Mungkin lebih baik Brenda coba dititipkan di tempat kayak seperti panti asuhan. Di Jogja ini ada tempat untuk merawat anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Misalnya di Pakem, di panti asuhan Pakem. Itu salah satu tempat yang kami tahu, yang saya ketahui untuk merawat anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Tetapi kami berdua sudah berkomitmen tidak. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kami akan rawat. Saya tidak berpikir bahwa Brenda ya akan menghambat pelayanan saya, tidak. Justru saya berpikir bahwa inilah pelayanan yang Tuhan berikan buat saya terutama. Dan juga istri saya. Bagaimana melayani Brenda. Menemani dia, mengasuh dia, membesarkan dia. Dan itu pelayanan yang utama buat saya. Jadi saya bersuka cita sekali dengan kehadiran Brenda sampai saat ini. Dan sampai kapanpun Tuhan mempercayakan, kami akan terus dampingi, kami akan terus rawat, kami akan terus kasihi, sayangi Brenda dengan maksimal. Saya tidak membedakan antara Brenda dan Cynthia, semuanya, dua-duanya penuh menerima kasih sayang saya sebagai ayahnya, papanya, dan juga mamanya. Jadi, saudara-saudara, teman-teman semua, Bapak Ibu, sekali lagi, sekiranya ada yang diberi anugerah karunia buah hati yang spesial seperti itu, sekali lagi, jangan sedih, jangan minder, jangan takut, jangan peduli apa kata orang, apalagi jangan ditolak. Itu anugerah yang luar biasa. Bagi banyak orang mungkin kalau menerima kenyataan seperti ini, berkata, aduh salibnya berat sekali ya. Tapi saya mau katakan, jujur, Brenda buat saya khususnya, bukan merupakan atau bukan menjadi salib buat saya. Tapi Brenda merupakan anugerah, kasih karunia yang luar biasa, yang Tuhan percayakan buat saya, dan juga buat istri saya Lili. Saudara-saudara, kiranya kesaksian ini bisa memberikan dorongan semangat untuk kita atau saudara-saudara sebagai orang tua, kasih sayangi anakmu dengan sepenuh hati. Ya, jangan sampai kita kehilangan sedetik pun untuk membesarkan anak kita, untuk memperhatikan anak kita, untuk mengasihi anak kita. Apalagi kalau saudara-saudara diberi semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang normal, bersyukurlah, terima semuanya sebagai anugerah Tuhan. Mungkin kalau ada teman-teman yang bertanya, kok bisa Pak Haryono dan Bu Lili bisa menjalani hidup yang seperti ini dan menerima kenyataan dengan begitu lapang dada. Saya jujur katakan, bukan karena kuat kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua itu hanya oleh karena pertolongan, hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia Tuhan, Yesus Kristus. Kalau ditanya, kok bisa kuat? Saya hanya berpegang pada firman Tuhan saja. Saya berpegang pada janji Tuhan dan firman Tuhan. Dan satu ayat yang sangat menghibur, yang sangat menguatkan saya sampai saat ini adalah tertulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Di mana di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang menjadi sumber pertolongan buat saya. Saya tidak pernah lari kepada siapapun, kepada manusia, kepada orang, tapi saya datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan Dialah yang memberikan kekuatan untuk saya dan istri cakap, mampu, sanggup menanggung semua ini dengan hati yang penuh sukacita. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya, ketika kita dicobai, Dia setia dan Dia juga akan memberikan jalan keluar yang pasti buat setiap pergumulan hidup yang kita alami. Kiranya kesaksian atau sharing yang singkat dan sederhana ini bisa menguatkan teman-teman, saudara-saudara,
Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, terus maju, tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan, malam ini mari kita mengucap syukur oleh karena diberkati dengan kesaksian yang disampaikan oleh hambanya Pak Haryono. Saudaraku, saya yakin kita semua diberkati melalui kesaksian keluarga ini. Tidak semua orang dapat menerima kenyataan seperti yang dialami oleh Pak Haryono sekeluarga. Tapi mereka dipercaya Tuhan dan pada akhirnya mereka boleh menerima kenyataan yang ada. Saudaraku, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Mari kita belajar menerima kenyataan apapun yang Tuhan percayakan atau berikan kepada kita, karena kita yakin bahwa saat kita menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita, pasti Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan menolong, menyertai, dan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan dan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Puji Tuhan, saya atas nama keluarga Telios mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Haryono melalui kesaksian dalam acara ibadah tengah minggu KTB Keluarga Telios Bertumbuh. Saudaraku, saya mau ingatkan, mari tetap kita terus bangun keluarga kita mengasihi Tuhan. Bangun setiap keluarga kita dengan doa yang kuat. Setiap hari kita terus bangun mesbah doa dengan keluarga. Jangan lupa bahwa tiap malam sempatkan waktumu untuk berkumpul dengan keluargamu, berdoa minta kekuatan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, bangun keluarga kita dengan firman Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhanlah kekuatan keluarga kita hari-hari ini. Doa firman Tuhan adalah benteng yang kokoh daripada serangan-serangan iblis yang coba diarahkan kepada kita. Saat keluarga kita dibangun dengan doa, dengan firman, ada kekuatan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada keluarga kita. Yang ketiga, mari bangun keluarga kita dengan pujian penyembahan. Biar setiap hari kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Seluruh keluarga nyanyi pujian di hadapan Tuhan. Seluruh keluarga menaikkan pujian kepada Tuhan. Yang keempat, mari bangun keluarga kita dengan kasih. Kasih yang kuat, kasih yang luar biasa, kasih agape yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kita gak pernah luntur saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tetap mengasihi. Keluarga hari-hari ini jauh daripada kasih. Tapi saya yakin bahwa keluarga Telios adalah keluarga yang saling mengasihi. Keluarga yang kasihnya agape, bukan kasih pamrih, bukan kasih yang berharap sebuah balasan imbalan, tapi kasih yang tulus, kasih yang Telios, kasih yang sempurna di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kelima, mari bangun keluarga kita untuk melayani bersama-sama. Seperti halnya Yosua mengambil ketetapan untuk melayani Tuhan. Mari saudaraku, ini waktu yang baik, kesempatan yang baik untuk kita melayani di musim yang baru, di kondisi yang baru, new normal. Mari sama-sama kita tetap melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti Anda harus aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, apalagi sekarang gereja ada banyak batasan-batasannya. Tapi dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga, lingkungan masyarakat, di pekerjaan, mari kita punya hati yang melayani, yang mau menolong orang lain, yang peka dan peduli terhadap orang lain. Puji Tuhan, saya berdoa sekali lagi seluruh keluarga Telios diberkati oleh Tuhan, disertai Tuhan, dipelihara oleh Tuhan secara sempurna. Akhirnya mari kita akhiri ibadah tengah minggu atau KTB malam ini dengan ucapan syukur. Dan sebelumnya saya rindu berdoa bagi saudara dimanapun saudara berada, yang rindu keluargamu diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, mengalami kebangkitan keluarga. Dimanapun saudara berada, angkat dua tanganmu, saya akan berdoa bagi saudara sekalian, dan kita sekalian bersyukur untuk kesaksian yang boleh kita dengar bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Bapa di sorga, kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan melalui kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Haryono. Kami sungguh diberkati dengan apa yang beliau boleh sampaikan. Sebuah pengalaman hidup yang sangat berat, tapi
beliau dan seluruh keluarganya sanggup melewatinya karena pertolongan Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami percaya saat kami boleh menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kami, sekalipun kenyataan itu adalah berat, pemberian itu, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat berat, tapi kami mau belajar tetap menerimanya. Kami percaya Tuhan menolong dan memampukan kami, seperti halnya Tuhan menolong hamba-Mu Pak Haryono sekeluarga. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Haryono sekeluarga dengan kasih anugerah, pertolongan, hikmat daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna terus dinyatakan atas hamba-Mu. Demikian juga Tuhan, seluruh keluarga Telios ataupun setiap keluarga yang menyaksikan program acara ini, dimanapun mereka berada, hamba mengangkat tangan, diberkatilah mereka semuanya, diberkati seluruh keluarga, biarlah hari-hari ini mereka tetap kuat dalam Tuhan. Firman Tuhan terus dibangun oleh setiap keluarga-keluarga, sehingga saat badai datang, rumah mereka, keluarga mereka tetap kokoh dan tidak pernah hancur oleh karena badai, oleh karena banjir, tapi tetap kuat di dalam Tuhan karena mereka dipimpin disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun mereka berada, kiranya tangan ajaib Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh lewati lalui hari ini. Berdoa untuk kegiatan kami dalam ibadah-ibadah, baik ibadah hari Minggu maupun ibadah tengah minggu. Biarlah seluruh kegiatan yang kami lakukan semuanya boleh berkenan dan menyenangkan Tuhan. Akhirnya kami mau akhiri Tuhan ibadah tengah minggu hari ini, KTP malam ini, dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati.